Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 125 orang yang aku pedulikan. Desi Luo tadi tidak melihat Amanda Mu memukul kepala pria itu dengan botol. Dia menatap Amanda Mu dengan tatapan mengejek. Ayo, tusuk wajahku. Amanda Mu tersenyum dan mengulurkan tangannya yang memegang botol anggur itu ke depan. Melihat botol itu hampir menusuk wajah Desi Luo, dia langsung memelototkan matanya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia berteriak tajam. Ah! Teriakannya bergema di dalam ruangan, tetapi botol anggur yang dipegang Amanda Mu tidak menusuknya. Amanda Mu sedikit tertawa, dan berkata dengan suara kecil yang membawa aroma ejekan. Ternyata hanya begitu. Desi Luo merasa dirinya telah dipermalukan, wajahnya menjadi sulit dilihat, dia tidak langsung berdiri, dia malah langsung mengedipkan mata kepada orang di belakang Amanda Mu. Ketika Amanda Mu merespons, dia sudah dipeluk dari belakang. Setelah mengalami hal itu, Lucy Sen langsung terbangun setengah dari mabuknya. Dia bangkit dan langsung duduk di tubuh Desi Luo, dia menarik rambutnya. Brengsek. Urusanmu dan aku langsung saja selesaikan denganku, kenapa kamu mengganggu temanku? Kamu dulunya diam-diam membuat masalah denganku. Aku anggap seperti digigit anjing dan tidak mempedulikanmu. Tetapi hari ini kamu malah datang untuk mencari masalah sendiri. Jika aku tidak memukul anjing sepertimu, maka jangan panggil aku Lucy Sen. Orang-orang yang dibawa oleh Desi Luo telah mengendalikan Amanda Mu, dan beberapa lainnya pergi untuk membantu Desi Luo. Tetapi mereka tidak bisa menarik Lucy Sen. Amanda Mu juga bukan seorang vegetarian. Otomatis dia tidak mungkin tidak membalas dan hanya menerima pukulan. Ruangan langsung menjadi berantakan. Ada juga beberapa orang yang tidak ingin mencari masalah. Mereka menyusut dan bersembunyi di samping, tetapi mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil video. Orang yang bisa masuk ke dalam industri hiburan pada dasarnya sangat berhati-hati. Meskipun Desi Luo memiliki banyak berita yang tidak baik, tetapi dia juga bisa dianggap sedikit terkenal. Reputasi Lucy Sen sedikit lebih besar dari Desi Luo, dan penilaian terhadapnya juga cukup bagus. Mereka berdua berkelahi, jika itu diekspos itu merupakan berita besar. Tiba-tiba, peng, terdengar suara keras, pintu ruangan dibuka dari luar. Hentikan. Itu adalah suara seorang pria. Amanda Mu mendongak dan melihatnya. Dia memiliki sedikit kesan tentang pria itu, sepertinya dia adalah manajer lobi bar. Begitu manajer berteriak, orang-orang di dalam ruangan langsung terdiam seketika. Lucy Sen dan Desi Luo sedang berkelahi di lantai dengan menarik rambut mereka satu sama lain. Desi Luo tampaknya mengenal manajer lobi itu, dia meratap dan berkata, "Cepat datang dan bantu aku tarik wanita ini." Manajer lobi tidak bergerak, dia berbalik dan melihat orang di belakangnya, ia berkata dengan hormat. Aku tidak tahu siapa yang ingin Direktur James cari. Amanda Mu menoleh untuk melihatnya, kebetulan dia melihat James Gu dari pintu berjalan ke arahnya. Dan pada saat ini Amanda Mu juga masih memegang botol anggur yang belum dibuka, rambutnya ditarik oleh seorang pria, dan tangan sebelahnya menarik pakaian wanita lain. Dapat dikatakan itu sangat menyedihkan. James Gu tampak terkejut sebentar, kemudian dia berdeham. Lepaskan tanganmu. Dia hanya tahu bahwa Amanda Mu sangat bisa memasak, tetapi dia tidak pernah menyangka ternyata dia begitu hebat berkelahi. Orang-orang itu tentu saja mengenal James Gu, mereka langsung melepaskan Amanda Mu. Amanda Mu berbalik dan menendang pria yang menarik rambutnya dengan keras. Apakah kamu tidak tahu rambut wanita itu tidak bisa sembarangan disentuh?
Pria itu melompat kesakitan, tetapi dia hanya berani memelototi Amanda Mu dengan galak, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Desi Luo yang sedang bergulat dengan Lucy Sen, tiba-tiba menjerit manja. Direktur James. Karena Amanda Mu sedang berdiri, jadi begitu James Gu masuk pertama-tama dia langsung melihat ke Amanda Mu. Seiring dengan suara Desi Luo yang memanggilnya, Direktur James, ia baru menyadari bahwa Lucy Sen sedang berada di atas tubuh Desi Luo. Dia mengerutkan kening, berjalan mengulurkan tangannya dan langsung mengangkat Lucy Sen. Begitu Lucy Sen berdiri, dia langsung menghempaskan tangannya dengan keras. Desi Luo adalah artis yang telah menandatangani kontrak dengan Sengding. Dia juga tahu bahwa perusahaan pialang Lucy Sen dan Sengding adalah saingannya. Dia otomatis merasa James Gu pasti datang untuk membantunya. Dia duduk, menutupi wajahnya dan menangis. Direktur James, aku hanya ingin minum segelas anggur dengan Guru Lucy Sen. Aku tidak menyangka ketika Guru Lucy Sen minum terlalu banyak dia bisa memukuli orang. Dia menangis dengan sungguh-sungguh, dia juga mengatakannya seperti itu adalah kenyataannya. James Gu pertama-tama melirik ke Lucy Sen terlebih dahulu. Keadaan Lucy Sen juga tidak terlalu baik, rambutnya berantakan, riasan wajahnya telah rusak, dan ada tanda-tanda merah bekas goresan kuku yang terlihat jelas di leher dan di wajahnya. Wajahnya langsung menjadi suram seketika. Semenjak Amanda Mu mengenal James Gu, dia pernah melihat dia mengenakan kacamata berpura-pura terlihat dewasa dan tidak dapat diandalkan. Dia juga pernah melihatnya seperti anjing di depan Ricky Mo, namun ini pertama kalinya dia melihat dia menunjukkan ekspresi yang menyeramkan seperti Ricky Mo. Dia menatap Desi Luo dan berkata dengan suara dingin. Desi, apakah kamu tahu siapa Lucy Sen? Siapa dia? Siapa? Pada saat ini Desi Luo juga merasa sedikit aneh, dia mendongak dan menatap James Gu. Amanda Mu baru menyadari bahwa wajahnya sudah bengkak. Dan masih ada banyak noda darah di wajahnya, itu seharusnya dicakar oleh kuku Lucy Sen, dia terlihat lebih menyedihkan dibandingkan dengan Lucy Sen. James Gu mengangkat sudut bibirnya, tetapi dia tidak terlihat sedang tersenyum. Dia adalah orang yang aku pedulikan. Suaranya sangat ringan, tetapi di telinga Desi Luo, itu malah berdengung dengan keras. Ketika dia selesai mengatakannya, dia mendongak dan menatap orang lain yang berada di dalam ruangan, tatapan matanya jatuh pada dua wanita yang sedang bersembunyi. Ekspresi kedua wanita itu tampak gugup dan senang, James Gu mengangkat alisnya. Serahkan ponselnya. Ekspresi kedua wanita itu langsung berubah. Mereka tahu identitas James Gu, mereka juga tidak berani bicara banyak dan langsung menyerahkan ponselnya. Yang lainnya laporkan ke polisi, orang dari Sengding kami mengalami masalah di bar kalian, kalian seharusnya memberi penjelasan kepadaku. James Gu menoleh dan melihat ke manajer lobi. Manajer itu mengangguk. Iya. Aku pasti akan meminta bos kami memberikan penjelasan yang memuaskan untuk Direktur James. James Gu berbalik dan melihat ke Lucy Sen, suaranya sedikit melembut. Ayo kita pergi. Lucy Sen mendengus, memelototinya, dan mengangkat kakinya untuk berjalan pergi keluar. Amanda Mu segera mengikutinya. Dia dan Lucy Sen pergi ke toilet untuk mencuci wajah dan merapikan pakaian mereka. Setelah Lucy Sen mencuci wajahnya, hanya ada beberapa bekas merah di wajahnya, dan itu bahkan tidak berdarah, ia terlihat seperti orang yang tidak memiliki masalah. Sebaliknya, dahi Amanda Mu bengkak, dan itu tampak sedikit menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa bisa begitu bengkak? Lucy Sen menyentuhnya dengan jari-jarinya dengan lembut, dia tidak berani menyentuhnya dengan kuat. Pecundang itu yang membuatnya, aku akan memukulnya. Sudahlah, sebaiknya kamu tenang sedikit itu akan lebih baik. Amanda Mu menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya.
Lucy Sen menyentuh hidungnya. Masalah hari ini memang terjadi karenanya. Ketika mereka berdua keluar dari toilet, mereka melihat James Gu sedang menunggu di luar. James Gu berjalan mendekati mereka. Dia ingin menyentuh wajah Lucy Sen. Aku ingin melihat luka di wajahmu. Luka apa? Aku tidak terluka. Lucy Sen langsung melambaikan tangannya. Dia terlihat kesal. Amanda Mu menjilat bibirnya dan tersenyum. Dia mengangkat kakinya dan berencana untuk berjalan beberapa langkah ke depan, agar jangan mengganggu mereka berdua. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru melangkah datang. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat sosok badan kekar Ricky Mo muncul di sudut. Namun, ekspresi wajahnya sedikit menakutkan. Bersambung.